Hello guys, welcome back to my channel. Baik, di sini saya akan menceritakan kisah nyata dari Junko Furuta. Langsung saja kita ke ceritanya. Cikidot. Cantik adalah berkah. Oleh sebab itu, Junko Furuta populer di sekolahnya, di SMA Yashio Minami. Namun, cantiknya juga kutukan bukan karena ia sering mendapatkan tatapan iri dari gadis-gadis lain, tapi karena nasib pertemuan Furuta dengan seorang monster bernama Hiroshi Miyano. Miyano punya reputasi sebagai tukang bully di sekolah, serta punya koneksi dengan sindikat Yakuza. Ia dan teman satu gengnya menyukai perempuan yang mereka anggap nakal, yang gemar minum-minuman, menghisap rokok, dan memakai narkoba, persis seperti yang mereka lakukan. Furuta tidak demikian, sehingga seharusnya berada di luar radar Miyano dan kawan-kawan. Namun, Miyano pada suatu hari membuat pengecualian. Ia tertarik pada kecantikan Furuta, yang sekali lagi membuatnya menjadi salah satu siswi yang paling populer. Miyano menyatakan rasa, tapi Furuta menolak dengan alasan tidak sedang berminat pacaran. Sumber lain menyatakan Junko sudah memiliki pacar. Selama ini, semua siswa di sekolah menaati kemauan Miyano. Ia dan koneksi Yakuzanya pamer kekuasaan dengan cara mengeksploitasi kekuatan orang lain. Furuta adalah orang pertama yang mengajari Miyano soal penolakan, dan Miyano otomatis marah besar. Furuta lahir pada 22 November 1971. Ia tumbuh dan besar di Misato, Saitama. Seperti kebanyakan siswa SMA Jepang pada umumnya, ia menjalani pekerjaan paruh waktu usai jam sekolah. Furuta baru pulang ke rumah saat hari telah petang. Pada malam hari tanggal 25 November 1988, 3 hari setelah perayaan ulang tahun ke-17, Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Sialnya, ia menuju kawasan tempat Miyano dan temannya Nobuharu Minato mencari perempuan lokal untuk dirampok dan diperkosa. Atas permintaan Miyano, Minato menendang sepeda Furuta sampai terjatuh, lalu kabur. Miyano berpura-pura baru sampai di lokasi dan menawarkan diri untuk mengantar Furuta pulang. Furuta tak menolak, namun ternyata diarahkan ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi jatuhnya. Miyano mulai melancarkan ancaman dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Furuta kemudian dibawa ke hotel dan menghubungi 2 orang temannya, Jo Ugora dan Yasushi Watanabe. Minato menyusul, dan keempatnya membawa Furuta ke rumah orang tua Minato. Miyano dan ketiga temannya punya rekam jejak pemerkosaan terhadap perempuan secara beramai-ramai. Malam itu, Furuta adalah korbannya. Ia tak mampu melawan karena kalah dari segi fisik. Miyano juga mengancam Yakuza akan membunuh keluarganya jika ia memberontak. Orang tua Furuta cemas sebab anaknya tak pulang-pulang dan menelpon pihak kepolisian. Tak lama berselang, Furuta tiba-tiba menghubungi mereka. Miyano memerintah agar Furuta berbohong bahwa dirinya sedang menginap selama beberapa hari di tempat temannya, dan meminta agar polisi berhenti mencari. Orang tua Minato tak curiga karena Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari salah satu penyekap. Meski tak sepenuhnya percaya, mereka memilih untuk diam sebab takut dengan Yakuza, kenalannya Miyano. Di sisi lain, Minato juga remaja pemberang yang mulai bersikap kasar kepada kedua orang tuanya. Selama 40 hari ke depan, Furuta berkali-kali mendapat penyiksaan yang tingkat kekejamannya melampaui nalar kemanusiaan. Laporan resmi pengadilan Jepang mencatat penyiksaan dengan mendetail yang dinarasikan ulang oleh media massa setempat.
Salah satu terulang dalam buku William Webb yang bertajuk Murder Under the Rising Sun, 15 Japanese Serial Killers That Terrified a Nation, 2013. Furuta diperkosa, yang menurut persidangan kasus ini sebanyak lebih 400 kali. Ia hampir setiap saat dipukuli, tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti samsak. Perutnya kadang dihantam barbel. Ia dibuat kelaparan, tapi juga dipaksa makan kecoa hidup atau meminum urinnya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya dibakar, termasuk ditempelin lilin panas di kelopak mata. Bagian tubuh lain dimutilasi. Dalam kondisi yang sedemikian brutal, ia tetap dipaksa untuk bermasturbasi di hadapan para pelaku. Kemaluannya dimasuki berbagai benda dan mengakibatkan pendarahan yang hebat. Ia kehilangan kemampuan mengontrol kantung kemih dan buang air besar. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, Furuta sempat mencoba menelpon pihak kepolisian. Upayanya gagal karena ketahuan oleh salah satu seorang pelaku. Furuta kemudian dihukum lagi dengan cara dibakar. Furuta sampai meminta agar dirinya dibunuh saja agar penderitaannya berakhir. Namun, para pelaku menolak dan malah memaksanya tidur di balkon. Padahal saat itu musim dingin. Memasuki Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta berubah. Luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau tak sedap. Para pelaku kehilangan nafsu bejat dan sempat mencari korban lain meski tak disekap seperti Furuta. Pada Januari 1989, kondisi fisik Furuta sudah hancur lebur. Merujuk catatan Kenji Nakano untuk Tokyo Reporter, Furuta meninggal dunia setelah mendapat penyiksaan selama kurang lebih 2 jam. Para pelaku kemudian membungkus tubuhnya dengan selimut, menempatkannya di drum bervolume 200 liter, dan mengisinya dengan semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo, kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Penangkapan para pelaku terjadi pada akhir Januari 1989 berdasarkan identifikasi sidik jari. Di drum berisi jenazah Furuta ditemukan pada 30 Maret. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku, termasuk Miyano selaku inisiator. Vonis itu terasa tidak adil, terutama dalam pandangan komunitas internasional. Hukuman yang paling ringan buat para pelaku adalah penjara 7 tahun. Sementara yang berat untuk Miyano adalah 20 tahun kurungan penjara. Hakim sejak awal kesulitan memenuhi tekanan publik sebab para pelaku masih di bawah umur, di bawah 18 tahun. Mereka menjalani hukuman di masa muda. Usai bebas, beberapa pelaku masih saja bikin masalah. Ada yang mengawangi kasus penipuan, ada juga yang menjadi tersangka kasus penganiayaan. Mereka diamankan oleh pihak keamanan dan kembali meringkuk di balik penjara. Minato misalnya, pada pertengahan Agustus 2018 ditangkap atas kasus pemukulan terhadap seorang karyawan perusahaan di kota Kawaguchi. Ia juga menyayat leher korban dengan sebilah pisau. Polisi menetapkan sebagai tersangka percobaan pembunuhan. Rupanya Minato tidak mau belajar dari masa lalu. Junko Furuta dimakamkan pada 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman terdekatnya hadir di sana, larut dalam kesedihan yang mendalam. Kisah Furuta dan kenestapannya kelak abadi dalam novel, film, hingga